Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog hariannya Junel Fitri teman-temanku semuanya. Untuk teman-teman yang baru menemukan video aku ucapkan selamat datang di vlog hariannya seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya yaitu membahas tentang aktivitas dan tips usaha warung sembako kecil rumahan. Channel ini sengaja aku buat khusus untuk teman-teman yang juga pengen buka usaha rumahan tapi bingung mau usaha apa atau mau nanya-nanya modal dan berapa harga jual untuk di warung sembako rumahan. Teman-teman bisa langsung komen di video ini dan nanti akan aku jawab satu persatu ya. Oh iya, ini aku lagi persiapan untuk buka warung ya teman-teman. Ini biasanya aku buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Untuk jam buka ini aku menyesuaikan dengan aktivitas dan kebiasaan di daerah aku ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu jam berapa pelanggan kita mulai beraktivitas. Karena kalau kita harus menyamakan dengan warung-warung yang lain, bisa jadi di tempat mereka habis sholat subuh itu udah ada pelanggan yang datang. Tapi kalau di tempat aku, karena di sini kampung kecil, terus di sini juga sepi banget. Jadi jam 6 itu baru mulai ada aktivitas teman-teman. Nah ini untuk di hari biasa ya teman-teman. Tapi kalau untuk bulan puasa itu biasanya lebih awal lagi, karena pada saat sahur itu udah ada juga yang belanja, kadang beli energen atau kayak Indomie atau sekedar untuk beli sabun ya teman-teman. Nah seperti inilah penampakan di tempat tinggal aku ya teman-teman. Jadi ini nggak begitu rame, hanya di kampung kecil dan lebih kurang sekitar 150 meter di ujung sana itu sudah ada jalan aspal antar desa. Nah sekedar untuk diketahui kalau di sini tuh nggak begitu rame. Kalau dibilang strategis juga enggak ya teman-teman. Kalau strategis menurut aku itu mungkin seperti di pasar atau kayak di pinggir jalan raya atau sekolah-sekolah ya teman-teman. Tapi beda banget sama yang tempat tinggal aku saat ini, tempat aku buka usaha, karena ini bener-bener di kampung kecil yang warganya itu kurang dari 200 kakak teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi kemarin itu aku belanja di toko Oren dan ini paketnya baru datang ya teman-teman. Tapi karena kemarin itu paketnya COD cek dulu, jadi terpaksa videonya aku tag kemarin langsung di depan kurirnya. Gara-gara kemarin aku cuman beli satu rak aja, akhirnya aku check out satu rak lagi dan ini bingung juga sih sebenarnya mau taruh di mana karena warung aku itu sebenarnya sempit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa aku akalin lagi. Oh iya, karena sekalian kemarin aku belanja isi warung, jadi raknya langsung aku rakit ya teman-teman. Dan karena kemarin itu juga ada yang nanya modal awal aku itu berapa. Nah, sekalian di sini aku mau jawab lagi ya teman-teman. Yakin banget deh banyak banget yang juga pengen usaha di rumah tapi nggak tahu modal awalnya itu berapa. Teman-teman bisa langsung komen di sini. Tapi di sini aku juga akan uraikan berapa modal awal aku jualan. Nah untuk modal awal jualan aku dulu itu cuman 3 juta aja ya teman-teman. Untuk 3 juta ini di tahun 2018. Nah untuk modal 3 juta ini terpaksa untuk stoknya itu sedikit tapi jenisnya itu banyak teman-teman. Dan sebenarnya untuk modal 3 juta ini untuk warung sembako kecil itu belum benar-benar lengkap ya teman-teman. Tapi mohon maaf sebenarnya di sini aku nggak mau mematahkan semangat teman-teman yang lagi berniat untuk buka usaha warung sembako. Cuman ini sekedar untuk bahan pertimbangan teman-teman atau sebagai acuan untuk teman-teman yang juga berniat atau punya keinginan untuk buka usaha warung sembako. Karena sebenarnya untuk modal 3 juta itu kita belum bisa mengambil keuntungan apa-apa teman-teman. Karena kalau kita langsung memaksakan diri untuk mengambil keuntungan, sudah pasti nanti ujung-ujungnya kita pasti nombok lagi teman-teman. Karena ini menurut pengalaman aku juga ya teman-teman, untuk modal 3 juta itu produknya belum seberapa, otomatis keuntungan yang akan kita dapatkan itu juga belum seberapa teman-teman.
Tapi aku pribadi malah bersyukur banget ya teman-teman, karena aku jadi lebih banyak waktu untuk survei produk apa yang bener-bener laris di warung aku teman-teman. Dan bener aja ya teman-teman, tepat di tahun kedua waktu itu aku nambah modal lagi 2 juta buat nambah stok, karena di situ aku udah tahu, udah ngerti juga produk apa yang bener-bener laris dan gak laris. Karena untuk modal 3 juta tadi itu kita cuma bisa beli satuan ya teman-teman. Jadi yang tadinya itu ngambil satuan, aku nambah jadi lusinan teman-teman. Jadi belum dus-dusan kayak sekarang. Jadi kenapa aku sampai nambah modal lagi? Karena kalau kita beli satuan, otomatis keuntungannya itu tipis banget teman-teman. Jadi kalau pengen dapat keuntungan yang banyak, otomatis kita juga membeli dengan jumlah yang banyak. Misalnya kayak lusinan atau satu dus teman-teman. Yang awalnya modal awal aku cuma 3 juta, terus nambah lagi jadi 5 juta, dan di tahun ketiga aku nambah modal lagi 2 juta teman-teman. Nah itu kegunaannya adalah untuk nambah stok rokok dan juga tabung gas, karena waktu itu aku juga belum punya tabung gas. Tapi itu nggak banyak ya teman-teman. Awalnya itu aku cuman coba 3 tabung aja, karena itu modalnya lumayan ya teman-teman. Untuk satu tabung itu modalnya sekitar 200 kalau nggak salah, itu udah ada isinya. Jadi aku coba 3 tabung dulu, jadi itu udah habis 600.000. Terus sisanya aku jadikan untuk nambah modal rokok, karena waktu itu udah mulai masuk rokok-rokok murah ya teman-teman, tapi itu nggak aku sebutkan mereknya. Kenapa aku memilih rokok? Karena rokok ini udah banyak peminatnya teman-teman, terus juga untungnya itu juga lumayan banget. Untuk keuntungannya rata-rata 20.000 sampai 30.000 per slove-nya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau nanya berapa modal awal aku jualan, aku pasti jawabnya 3 juta, karena itu bener-bener di awal itu aku modalnya cuma 3 juta aja teman-teman. Tapi kalau ditanya berapa total uang yang masuk, itu totalnya adalah 7 juta rupiah, karena modal di awal 3 juta, terus tahun kedua itu nambah 2 juta, itu udah 5 juta, dan tahun ketiganya nambah 2 juta lagi, jadi totalnya 7 juta rupiah. Itu uang yang masuk, tapi itu belum termasuk dengan peralatan ya teman-teman, kayak rak, etalase, dan juga kulkas. Oh iya teman-teman, kemarin juga ada yang nanya, pertanyaannya adalah berapa persen keuntungan yang aku ambil dan apakah keuntungan itu diambil setiap hari atau tidak. Nah di sini aku mau uraikan lagi ya teman-teman, sekalian aku mau jawab, kali aja banyak juga teman-teman yang pengen tahu. Nah kalau untuk keuntungan aku ngambilnya setiap hari ya teman-teman. Nah untuk omset harian ini biasanya setiap hari itu aku pisah ya teman-teman, dan biasanya ini aku lakukan setiap tutup warung. Jadi setelah tutup warung aku akan hitung berapa pendapatan aku dan nanti langsung dipisah. Jadi setiap hari total pendapatan aku itu jelas teman-teman. Nah karena omset harian itu setiap harinya nggak sama, jadi aku ambil rata-rata aja teman-teman. Misalnya untuk pendapatan 700 sampai 1 juta, untuk keuntungannya aku ambil biasanya 50.000 aja teman-teman. Tapi kalau pendapatan di warung aku itu di hari tersebut 1 juta ke atas atau 1 juta lebih, biasanya aku ambilnya itu cuman 80.000 aja teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya berapa persen keuntungan yang aku ambil, aku jawab aku nggak ambil persenan ya teman-teman. Jadi tujuan aku adalah agar keuangan warung itu ngumpul teman-teman. Jadi nanti kegunaannya adalah untuk beli produk-produk atau kebutuhan warung lainnya. Jadi untuk ngambil keuntungan itu aku nggak berlebihan ya teman-teman, jadi sesuai kebutuhan aku aja. Yang penting aku dapat gaji dari warung, terus keuangan warung itu ngumpul, dan produk-produk di warung aku pun juga bertambah teman-teman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memotivasi teman-teman yang juga mau buka usaha warung sembako kecil rumahan, dan semoga ini menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk share ke teman-teman lainnya, dan jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.